Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Ida Farida CHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta rekan-rekan mahasiswa semester 5 kelas A program studi pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya Yusuf Hidayat akan mempresentasikan hasil analisis jurnal sebagai salah satu tugas pada mata kuliah metodologi penelitian. Jurnal yang saya analisis diambil dari Journal of Chemical Education yang berjudul Game Based Application for Helping Students Review Chemical Nomenclature in a Fun Way. Nah, untuk latar belakang penelitian atau latar belakang masalah dalam penelitian ini, baik di universitas maupun sekolah tingkat menengah, materi pengantar kimia biasanya memperkenalkan tentang penamaan senyawa kimia. Siswa seringkali menganggap hal tersebut sebagai serangkaian aturan kompleks dengan konsep abstrak yang dapat menyebabkan belajar menjadi sulit jika kedua hal tersebut digabungkan dengan cakupan yang minim. Banyak siswa yang dapat mengatasi hambatan tersebut, namun tak sedikit juga siswa yang gagal. Hal itulah yang melatar belakangi adanya penelitian ini untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran interaktif dengan menggunakan teknologi digital. Adapun media yang disajikan yaitu aplikasi berbasis games tentang tata nama kimia. Studi menunjukkan bahwa permainan dapat meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar secara signifikan, serta berpengaruh positif terhadap pemecahan masalah, pencapaian, minat, dan keterlibatan siswa dalam tugas belajar. Adapun keterbaruan dari penelitian ini yaitu penggunaan aplikasi multiple language terdiri dari bahasa Portugis, Inggris, dan Spanyol dalam proses pembelajaran tata nama senyawa kimia. Selain itu, aplikasi yang digunakan juga gratis, dinamis, dan mudah dimainkan sehingga memungkinkan siswa untuk meninjau nomenklatur kimia dengan baik. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah pada jurnal yang saya analisis mengenai bagaimana pengaruh aplikasi berbasis games dalam membantu siswa meninjau tata nama senyawa kimia. Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh aplikasi berbasis games dalam membantu siswa meninjau tata nama senyawa kimia. Sedangkan hipotesis penelitiannya diharapkan terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang belajar tata nama kimia organik dengan aplikasi sebagai alat bantu atau dalam hal ini mereka sebagai eksperimen grup dengan siswa yang belajar menggunakan metode konvensional atau mereka sebagai kontrol grup. Kemudian untuk metode penelitian meliputi jenis metode yang digunakan, subjek dalam penelitian, variabel, dan juga instrumen penelitian yang digunakan. Untuk jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuasi eksperimen, hal itu ditandai dengan adanya pembagian siswa ke dalam kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol yang diberi perlakuan berbeda, serta pemberian pretest dan posttest untuk memverifikasi ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan aplikasi berbasis games dengan siswa yang menggunakan metode konvensional. Subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa tingkat sarjana dan juga siswa kelas 12 dari Governador Adalto Bezerra High School di Brazil. Untuk variabel bebasnya yaitu aplikasi berbasis games, karena aplikasi berbasis games ini yang nantinya akan diteliti apakah memberikan pengaruh atau tidak dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa, karena hasil belajar siswa ini pula yang menjadi patokan atau yang nantinya diteliti apakah mengalami peningkatan dengan adanya aplikasi berbasis games atau tidak sama sekali. Dan untuk variabel kontrolnya yaitu tata nama kimia, karena materi tata nama kimia ini diberikan baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, sehingga diberi perlakuan yang sama. Kemudian untuk instrumen penelitiannya terdiri dari dua jenis. Yang pertama kuesioner, digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap aplikasi berbasis games yang digunakan. Dan yang kedua yaitu tes, lebih tepatnya menggunakan one group pretest post-test design untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan dan analisis data,
Data yang dihasilkan dalam penelitian ini diperoleh melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, perekaman data dilakukan dengan cara melakukan tes melalui pretest dan post-test untuk mengetahui komparasi hasil belajar siswa yang menggunakan aplikasi berbasis games dengan siswa yang menggunakan metode konvensional. Selain itu, dilakukan pula penyebaran kuesioner yang berisi 12 pernyataan untuk mengetahui tanggapan pengguna terhadap aplikasi yang digunakan. Dalam pretest dan post-test yang dilakukan, soal yang diujikan yaitu sebanyak 20 dengan tipe pilihan ganda. Adapun estimasi waktu yang diberikan untuk menjawab soal baik dalam pretest maupun post-test yaitu selama 50 menit baik pada grup eksperimen maupun pada grup kontrol. Adapun tahap yang kedua yaitu pengorganisasian data atau tabulasi dilakukan dengan menggunakan prosedur statistika yaitu uji exact fissure untuk mengolah data mengenai tanggapan siswa terhadap aplikasi yang digunakan serta uji ANOVA dan uji T untuk mengolah data mengenai pengaruh aplikasi berbasis games terhadap kemampuan siswa dalam meninjau tata nama kimia. Adapun untuk tahap yang terakhir yaitu penyajian data atau display yang dibuat dalam bentuk tabel seperti gambar yang tertera pada layar monitor ya. Untuk tabel yang kedua yaitu one way ANOVA on learning between the experimental and control groups. Dalam tabel 2 ini dilakukan uji ANOVA dalam pembelajaran antara grup eksperimen dan juga grup kontrol. Dan tabel yang ketiga yaitu student details for independent sample for comparison of the groups in term of student performance improvements. Nah, pada tabel 3 ini menggunakan uji T yang nantinya dilakukan untuk mengetahui mengenai perbandingan atau perbedaan rata-rata, kemudian standar deviasi dan juga nilai P. Nah, kemudian selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Hasil kuesioner yang berisi 12 pernyataan tentang aspek desain, konten, pemutaran, dan kegunaan aplikasi berbasis games menunjukkan bahwa pengguna menilai aplikasi tersebut menyenangkan, dinamis, dan mudah dimainkan serta memiliki desain yang menarik. Selain itu, pengguna juga menilai bahwa aplikasi tersebut sangat inovatif sebagai alat didaktik yang dapat membantu siswa meninjau nomenklatur kimia. Nah, dalam hal ini disajikan tabel 1 mengenai comparison of student performance relative to use of the application. Dalam tabel 1 ini disajikan mengenai nilai yang diperoleh oleh grup eksperimen 1 dan 2 serta grup kontrol mengenai hasil pretest, post-test, dan juga skor rata-rata. Dalam hal ini, eksperimen grup 1 atau grup eksperimen 1 itu memperoleh nilai pretest dan post-test paling besar yaitu sebesar 10,2 dan juga 14,2. Nah, apabila kita bandingkan dengan nilai pada grup eksperimen 2 maupun grup kontrol itu terdapat perbandingan yang cukup signifikan ya. Misalnya pada grup eksperimen 1 dan juga kontrol grup terdapat perbandingan yang menghasilkan nilai P sebesar 0,0190 atau cukup kecil ya. Kemudian perbandingan pada eksperimen grup 2 dan juga kontrol grup menghasilkan nilai P sebesar 0,1609 lebih besar daripada nilai P yang tadi. Dan perbandingan pada eksperimen grup 1 dan eksperimen grup 2 menghasilkan nilai P sebesar 0,1962 atau yang lebih besar dibandingkan nilai P pada sebelumnya gitu ya. Nah, jadi nilai P yang paling kecil yaitu pada eksperimen grup 1 dengan dibandingkan pada kontrol grup yaitu sebesar 0,0190. Nah, semakin kecil nilai P, maka kemungkinan hipotesis 0 ditolak itu semakin besar. Sehingga apabila hipotesis 0 ditolak, maka penelitian yang dilakukan itu dianggap cukup signifikan atau berhasil. Seperti itu. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis games dapat memberikan implikasi yang baik terhadap hasil belajar siswa dalam tata nama senyawa kimia. Selain itu, aplikasi berbasis games yang disajikan pada jurnal tersebut juga telah membantu siswa dalam menguji kemampuan mereka dan meningkatkan proses pembelajaran mereka menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi berbasis games yang digunakan memiliki desain yang menarik, konten yang menyenangkan, pemutaran dan juga penggunaan yang dinamis serta mudah untuk digunakan. Berdasarkan analisis data yang disajikan, dapat disimpulkan pula bahwa aplikasi tersebut memiliki pengaruh yang baik terhadap kemampuan siswa dalam meninjau tata nama kimia. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan yang diperoleh oleh siswa
dalam nilai pretest dan posttest yang lebih besar daripada siswa yang hanya menggunakan metode konvensional. Nah, untuk yang terakhir mengenai komentar, isi dari jurnal yang dianalisis cukup lengkap karena di dalamnya dicantumkan mengenai prosedur penggunaan aplikasi, metode dan subjek penelitian, instrumen dan desain penelitian, serta hasil pengolahan data yang dicantumkan pun mampu menjawab rumusan masalah pada penelitian tersebut. Bahkan, di dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa peneliti akan mengembangkan jenis aplikasi yang sama tetapi dengan konsep yang baru untuk materi reaksi organik dan teori struktural. Namun, salah satu kekurangan dari jurnal tersebut yaitu tidak adanya penjelasan dari peneliti mengenai materi yang dijadikan sampel pada penelitian tersebut, sehingga kemampuan yang diukur pada siswa itu hanya bersifat general mengenai tata nama senyawa kimia organik dan juga anorganik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.